Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Dia. Baik Mbak, di sini saya perawat Vera yang bertugas pada pagi ini ya Mbak. Saya dari kampus Tikus Pertemuan Dalam Wisata Selawi. Sebelumnya, apa yang Mbak rasakan? Boleh diceritakan? Saya sering mendengar kayak ada orang yang manggil-manggil saya, Mbak. Kayak calon suami saya itu. Baik Mbak, sekali lagi saya tegaskan ya Mbak ya, tulisannya calon suami Mbak itu sudah tidak ada dan Mbak harus ikhlas dengan semuanya, karena jodoh mati dan hidup itu sudah Allah yang mengatur. Mbak harus ikhlas ya Mbak ya. Baik Mbak, untuk mengurangi halusinasi yang Mbak alami, saya akan mengajarkan terapi untuk menghilangkan halusinasi ya Mbak ya. Metodenya, pejamkan mata Mbak serta tangannya, lihat dulu Mbak, coba dulu tangannya itu ditaruh di telinga ya Mbak, ditutup telinganya dengan menggunakan kedua tangan sambil Mbak berkata, kamu tidak ada, kamu suara palsu, kayak gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami? Coba dipraktekkan dulu, coba dulu matanya dipejamin, tangannya ditutupkan ke telinga seperti ini. Oke, sambil Mbak berucap, kamu tidak ada, kamu palsu. Coba Mbak. Kamu tidak ada, kamu palsu, sana pergi. Oke, baik sekali Mbak. Diulangin ya Mbak ya. Coba diulangin lagi Mbak. Oke, 1, 2, 3 sambil gerak Mbak. Kamu tidak ada, kamu palsu, sana pergi. Oke, 1 kali lagi Mbak. Kamu tidak ada, kamu palsu, sana pergi. Oke, baik. Sudah Mbak. Bagaimana setelah saya lakukan terapi untuk menghilangkan halusinasi? Sudah sangat membantu. Oke Mbak, besok kalau misalkan Mbak masih merasakan sedih ataupun masih merasa cemas dan lain-lain, Mbak bisa melakukan terapi yang tadi saya lakukan ya Mbak. Metode itu bisa membantu Mbak untuk mengurangi rasa cemas yang Mbak lakukan, yang Mbak rasakan ya Mbak ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Perawat Vera. Saya dari kampus Tikus Bakti Mandala Wisata Selawi. Saya yang bertugas pada pagi ini ya Mbak. Nama Mbak siapa ya Mbak? Nama saya Lia. Oke Mbak Lia. Sebelum kita latihan tentang obat, saya lihat dulu apakah ada tanda dan gejala halusinasinya masih ada atau sudah berkurang ya Mbak. Baik Mbak, apa masih terdengar bisikan atau suara-suara frekuensi, apa masih sering? Masih. Bagaimana latihan mengherdiknya? Apakah sudah dicoba Mbak? Apakah ada kendala? Tidak ada. Sehari dicoba berapa kali Mbak? Oh ya. Apa manfaat yang Mbak rasakan setelah melakukan terapi mengherdik tersebut? Saya udah lumayan lebih Bagus sekali ya Mbak, sudah latihannya dan merasakan manfaatnya. Untuk topik pagi ini, bagaimana jika sekarang kita latihan cara mengontrol halusinasi dengan menggunakan obat? Oke, latihan mau tempatnya mau di mana Mbak? Di sini aja ya. Terapi ini kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit ya Mbak ya. Oke, tujuannya untuk Bapak itu bisa minum obat secara teratur dan tidak lupa untuk minum obat. Kemudian halusinasinya itu bisa terkontrol dengan baik ya Mbak. Baik.
Baik Pak, baik Mbak. Cara yang kedua mengontrol halusinasi adalah dengan menggunakan obat. Untuk itu Mbak harus tahu 6 benar tentang obat, seperti benar jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, dan kontinuitas minum obat. Nah, kalau Mbak, obatnya ada 3 jenis, warnanya putih, pink, dan oranye. Warna obatnya itu putih, pink, dan oranye ya Mbak ya. Yang putih ini namanya THP ya Mbak. Ini gunanya untuk Mbak itu tidak kaku. Nah, yang pink ini namanya HP. Dia gunanya untuk supaya Mbak itu tidak mendengar bisikan-bisikan halusinasi ya Mbak ya. Dan yang oranye dan yang ini namanya CPZ, gunanya untuk merilekskan ya Mbak. Satu hari itu 3 kali, pagi, siang, sore, malam. Sorenya enggak, pagi sekitar jam 7 Mbak minum, terus nanti siang jam 1, habis itu nanti jam 7 malam setelah makan malam ya. Nah, nanti kalau misalkan obatnya ini udah mau habis, kira-kira 2 hari Mbak sebelum obat ini habis, Mbak langsung bilang ke perawatnya ya, kalau misalkan Mbak ini obatnya udah mau habis kayak gitu. Bagaimana, apakah Mbak sudah mengerti? Oke. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tentang obat ini Mbak? Saya jadi tahu tapi obat yang diminum sama saya, terus cara minumnya gimana. Oke. Coba kalau tidak ada pertanyaan, saya menanya ke Mbak, masih ingat nggak tadi yang saya jelasin? Guna obat ini buat apa yang putih? Ya, saya tidak tahu. Oke, pinter. Kalau yang pink? Biar saya tidak halu. halusinasi. Iya, pinter. Kalau yang oranye ini buat apa? Biar ini Iya, pinter sekali Mbak. Oke, baik Mbak Lia sudah mengerti tentang obat yang saya terangkan tadi untuk mengontrol halusinasi ya Mbak ya. Selanjutnya nanti jangan lupa ini diminum sehari 3 kali ya Mbak ya, harus rutin. Baik, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Besok saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak, masih ingat dengan saya? Ya, baik Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih sering mendengar suara-suara itu? kadang masih Sehari bisa berapa kali mendengar suara itu? tadinya saya sekarang paling cuma Ya baik ya. Pagi ini apakah Mbak sudah minum obat? Mbak, apakah sudah melakukan terapi menghardik lagi? udah. Kalau saya merasa halusinasi nanti saya langsung lakukan. Oh iya, pintar sekali Mbak ya. Baiklah, pada hari ini sesuai dengan jenis saya yang kemarin, kita akan belajar cara yang ketiga dari cara yang yaitu cara mengendalikan halusinasi ya, dari suara-suara yang Bapak dengar, yaitu dengan bercakap-cakap ya. Tujuannya agar suara yang Mbak dengar itu semakin berkurang. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dilakukan? Oke, waktunya kurang lebih 30 menit. Tempatnya Mbak mau di mana? Oke, di sini Mbak. Begini Mbak terapinya, caranya begini Mbak. Ketika Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak coba mengajak teman Mbak atau perawat yang ada di sini untuk mengobrol, karena itu bisa mengurangi ya Mbak ya.
topiknya itu bisa apa aja sesuai dengan yang Mbak suka. Kayak contohnya begini ya. Tolong saya ingin bercakap-cakap karena saya mendengar suara-suara itu lagi. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu pergi, seperti itu ya Mbak ya. Kalau Mbak di rumah dan mendengar suara-suara tersebut, Mbak bisa mengajak keluarga yang di rumah untuk bercakap-cakap. Misalnya dengan contohnya Mbak bisa bercakap-cakap dengan ibu Mbak. Gimana? Apakah Mbak mengerti apa yang saya ajarkan tadi? Coba Mbak berbicara ketika Mbak mendengar suara itu, terus Mbak meminta agar mengajak teman untuk berbicara seperti apa. Coba Mbak praktekkan kepada saya cara mengatakannya seperti apa. Mbak, ayo kita ke sana yuk, bercerita yuk. Tadi aku mendengar suara itu lagi. Ayo yuk. Ya seperti itu ya Mbak ya. Bagus sekali Mbak bisa melakukan apa yang saya ajarkan tadi. Bagaimana perasaan Mbak setelah saya lakukan terapi bercakap-cakap seperti ini? Saya udah lebih tenang, terus juga nggak mikirin Iya, baik. Bagus sekali ya Mbak ya. Nanti kalau misalkan Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak bisa mengajak seseorang untuk bercerita-cerita ya Mbak ya. Baik Mbak. Besok saya akan kesini lagi untuk melakukan terapi selanjutnya di jam yang sama dan di waktu yang sama ya Mbak ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya harap Mbak bisa melakukan apa yang sudah saya ajarkan nanti. Apabila Mbak merasa mendengar suara-suara itu, Mbak bisa melakukan terapi yang sudah saya ajarkan tadi ya Mbak ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat pagi Mbak. Masih ingat dengan saya? Oke Mbak, baik, sesuai dengan janji saya yang kemarin. Baik Mbak, pada pagi ini saya akan melakukan terapi latihan fisik seperti Mbak ya. Waktunya kurang lebih 7 menit. Apakah bisa dimulai Mbak? Oke, baik Mbak. Terapi latihan fisik itu contohnya itu seperti Mbak menyapu, mengepel, ataupun membersihkan meja ya Mbak ya. Ketika Mbak itu mendengarkan suara-suara itu, Mbak bisa menyapu atau mengepel atau melakukan bantu-bantu yang lainnya ya Mbak ya, supaya suara-suara itu hilang kayak gitu. Setelah itu, apabila Mbak merasakan apa yang Mbak rasakan, Mbak bisa melakukan itu ya Mbak ya. Apakah Mbak mengerti? Mbak, bagus sekali Mbak bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Baik Mbak, ini sudah selesai terapinya. Nanti Mbak bisa lakukan, apabila Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak bisa melakukan terapi menghardik, terapi minum obat, ataupun terapi perilaku latihan fisik ya Mbak ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Besok saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan terapi selanjutnya ya Mbak ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya.